Oke teman-teman semuanya, kita lanjutkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sekarang kita akan membuat kelas untuk program sederhana, yaitu perulangan. Sobat PSBM, perulangan kita bisa menggunakan for, bisa menggunakan while, dan do while. Oke, sekarang kita bikin menggunakan for. Misalkan kita deklarasikan sebuah variabel A dengan inisial 0, lalu kita buat perulangan sederhana di sini. Ya. Mulai dari A sama dengan 0, di mana A lebih kecil dari 5 dan counternya A sama dengan A tambah 1. Oke, sekarang kita tampilkan A. Oke, kita jalankan. Sip. Oke, teman-teman, hasilnya seperti ini, teman-teman, ya. Jadi, kalau dijalankan program ini tadi, hasilnya seperti ini. Kenapa 0 sampai 4? Ya, karena startnya dia mulai dari 0, dia lebih kecil dari 5. Kalau ini kita start dari 1, lalu untuk lebih kecil 5-nya ikut kita tambahkan sama dengan, lalu kita jalankan ulang. Oke, gitu ya teman-teman, ya, sederhana. Nah, sekarang bagaimana yang disebut dengan nested for. Jadi for di dalam for untuk menampilkan. Jadi kalau misalnya menampilkan data seperti ini, teman-teman, ada permintaan tampilkan data 1, 2, 3, 4, 5, lalu di bawahnya juga 1, 2, 3, 4, 5, terus 1, 2, 3, 4, 5, seperti ini sejumlah 4 kali atau 5 kali ini. Kalau disuruh menampilkan data seperti ini, bagaimana caranya? Kita gunakan yang namanya for di dalam for. Ya. Ini tadi kita tambahkan seperti ini. Ada i sama dengan 0. Oke, ini kita copy aja. Kita letakkan di sini bawahnya. Untuk memperbaiki tampilan, kita format seperti ini. Oke, ini kita buat tetap i, lalu di dalamnya kita letakkan sebuah for lagi seperti ini untuk menampilkan datanya. Konsepnya, teman-teman, ya, konsepnya itu seperti ini. Ketika ini dijalankan sekali, perulangan pertama sekali ini dijalankan sejumlah perulangan yang ada di dalam. Nah, kalau kita ingin menampilkan seperti ini, itu artinya berarti di sini kita menampilkan juga i sama dengan, kita mulai dari 1, ya, 1 kecil i kecil sama dengan 5, lalu i plus plus. Nah, kita cetak, tampilkan, ya, tampilkan apa yang ditampilkan i, teman-teman, ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini, ketika perulangan pertama sekali i sama dengan 1, perulangan itu berjalannya seperti ini. Dari sini, proses pertama dari sini, lalu dia turun ke bawah. Setelah selesai ini dilakukan iterasi diulang sejumlah 5 kali, dia nanti naik lagi ke atas. Ya, seperti itu. Untuk perulangan berikutnya. Naik ke atas, A tambah 1, ya, hitung. Dan di kondisinya diperiksa apakah A lebih kecil sama dengan 5. Setelah itu dia turun lagi ke bawah. Demikian seterusnya. Nah, ini akan menampilkan, ya, menampilkan angka seperti ini tadi. Kita lihat dulu jalannya seperti apa, hasilnya seperti apa. Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman. Loh, Pak, kok tampilannya enggak seperti yang Bapak bilang? Iya, karena kita menggunakan apa di sini? Kita menggunakan print line, dia akan turun ke bawah. Nah, ini kita ganti jadi print. Dia nanti akan ke kanan. Loh, Pak, malah jadi ke kanan, gitu ya. Kenapa kok jadi ke kanan? Iya, karena di dalam program memang kita buat ke kanan semua.
Nah, terus bagaimana supaya jadi seperti ini? Pada saat dia 5, perulangan berikutnya kita buat lagi enter. Nah, ini ngakalinya. Ini, nah jadilah seperti ini, teman-teman ya. Di untuk menampilkan seperti ini tadi, ya ini tinggal dikasih jarak. Ini, nah, ini dia. Ini ya teman-teman ya. Mudah ya, logikanya sederhana sekali. Oke. Ini yang di atas tadi, ini kita kasih pemisah supaya teman-teman bisa membedakan antara hasil daripada perulang yang ini dengan hasil perulangan yang double atau nested for yang ini. Ya, teman-teman bisa nggak kita lakukan hal yang sama di perulangan yang lain? Bisa, sangat bisa sekali. Ya, misalnya menggunakan while, ya sangat bisa banget. Nah, sekarang ini kita lanjutkan dulu. Kalau tampilannya seperti ini sudah. Nah, kalau tampilannya begini, nih, bagaimana? Tampilannya seperti ini. Apanya yang diubah? Ini nanti tampilannya satu di atas, dua di bawah, 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5. Apanya yang diubah seperti ini? Nah, ini teman-temannya, ini kita copy lagi. Kalau untuk tampilan begini, kita buat seperti ini. Ya. Kalau untuk tampilan itu berarti dia tetap diulang berapa kali? Dia tetap diulang 5 kali ya teman-teman. Cuman yang di dalam ini dia diulang sejumlah perulangan yang di atas. Paham ya? Yang di dalam ini diulang sejumlah perulangan yang di atas, yang di luar gitu ya. Dengan perulangan pertama. Kalau di sini satu berarti nanti dicetak satu kali. Di sini dua berarti ini dicetak dua kali. Itu artinya berarti dibuat seperti ini. A, nih, A lebih kecil dari A sama dengan. Udah, gini aja. Teman-teman lihat hasilnya. Ya, yang penting logikanya teman-teman tahu. Nih, hasilnya begini. Ya, hasil perulangan yang pertama, perulangan yang kedua, perulangan yang ketiga. Yang begini. Ini yang dipahami ya teman-teman ya. Bahwa perulangan, kalau ada perulangan dalam perulangan, nested ya, disebut dengan nested for. Berarti perulangan yang pertama itu akan mengerjakan perulangan yang ada di dalam, dan yang di dalam diselesaikan dulu, setelah itu baru dia keluar lagi. Itu konsepnya teman-teman ya. Oke, sekarang kalau misalnya tampilannya dibuat seperti ini lagi. Di sini satu, di sini dua juga. Dua, tapi di sini tiga. Lalu di sini tiga, di sini empat, di sini lima. Lima, sini empat, sini lima, sini enam, ini tujuh. Sini lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Nah, seperti ini bagaimana? Ini masih sama, teman-teman ya, masih sama dengan yang tadi. Ini kita copy lagi. Logikanya masih sama dengan ini. Hanya saja perbedaannya ini kita tambahkan. Jadi kalau mau dibuat seperti ini, baris pertama di yang luar ditambah yang dalam. Begitu ya teman-teman. Paham ya? Jadi yang di luar ini kalau ini satu, berarti nanti tambah yang satu di sini perulangan pertama, dua perulangan kedua, tiga. Jadi ini kita buat jadinya I plus A ya, dalam kurung supaya dia diutamakan. Ini teman-teman ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, begini dia. Ya. Loh Pak, kok nggak ada satu? Berarti ya bisa kita buat satu teman-teman ya. Kenapa tidak ada satu? Karena ini ketika ini satu dicetak. Oh iya. Ketika ini satu dicetak. Satu teman-teman. Ini sudah satu kan di startnya satu. Maka dia mulai dari dua. Nah, ini kita bikin nol. Jadinya nanti dimulai dari satu. Oh, Tahan. Kita mulai dari apa jadi begini. Lihat dulu ya. Oke, nah disinilah butuhnya logika ya teman-teman ya. Sini kita butuhkan logika untuk mengatasi kejadian yang terjadi seperti ini.
Nah, kalau kita inginnya ini 1, lalu di bawah itu 1, 2, lalu 3, 4, 5. 3, 4, 5, jadi ini tidak ikut. Kenapa kok bisa duanya ikut? Nah, teman-teman kita perhatikan di sini perulangannya. Ketika perulangan pertama, ketika ini dilakukan perulangan pertama, ini 1, teman A-nya itu 1. Lalu turun ke bawah dia melakukan perulangan ini sejumlah 1 kali. Karena dia start dari 0 dan dia lebih kecil sama dengan A, berarti lebih kecil sama dengan 1. Ketika dia start 0, ini akan dicetak berapa kali? Ini dicetak berapa? 1 ya teman-teman. Lalu dia naik ke atas lagi. Apakah 1 sama lebih kecil sama dengan 1? Iya. Maka dia tercetak jadinya 1, 2 seperti ini. Maka dia tercetak 1, 2. Nah, supaya dia nyetaknya cuma 1, maka ini harus dihilangin teman-teman. Ya ini. Nah, supaya nanti kondisi ketika apakah 1 lebih kecil dari 1 itu tidak terpenuhi. Itu ya teman-teman ya, logikanya di situ. Nah, sekarang kita jalankan. Nah, hasilnya kan seperti ini jadinya. Ini 1, 2, 3, 3, 4, 5. Kalau dibalik gimana Pak? Bisa enggak? Jadinya di atas itu seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5. Bawah 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, dan seterusnya seperti itu. Jadi dia kebalikan dari ini. Ya bisa tinggal dibikin yang lebih besar aja yang di atas. Seperti itu. Jadi kita bikin pengurangan. 1 sampai 5 dicetak. Gitu ya teman-teman. Berarti di sini dikurangi sejumlah dikurang 5 dikurang A. Ya, itu ya teman-teman ya. 5 dikurang A, 5 atau 5 dikurang 1 seperti ini. Kita lihat hasilnya ya. Nanti seperti apa hasilnya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kenapa seperti ini? Nah, kembali lagi kita lihat dengan logika ya teman-teman. Ini 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadinya seperti ini ya. Beda dengan ini ya. Beda ini dengan yang ini. Nah, kita lihat dulu ini. Hasilnya seperti ini. Nah, jadi kalau kita ingin menampilkan tampilan seperti ini ya berarti programnya begini. Nah, teman-teman bisa dilihat dengan membaca satu persatu ketika ini diulang pertama sekali. Ya, dia ini A1 gitu ya. Lalu kejadiannya apa? Kejadiannya ini diulang sejumlah uh, 5 dikurang 1. Boleh enggak 5 dikurang A? Kalau 5 dikurang A hasilnya seperti apa? Sama apa enggak ya? Di atas ini. Nah, tampilannya beda ya teman-teman. Karena apa? A itu berubah. Paham? Paham ya? Kalau 5 dikurang 1 berarti dia sampai 4 saja. Nanti dia sampai 4. Dia tidak akan berubah. Dia ke bawah, semakin ke bawah dia tidak akan ada perubahan, pengurangan. Tapi kalau dibuat 5 dikurang A itu akan menjadi kebalikannya. Nih, seperti ini teman-teman. Nah, lupa itu sampai 4 ya. Bikin aja di sini sama dengan, nanti akan sama dengan yang di atasnya. Nah, jadi ini seperti ini. Menarik ya. Nah, ini logikanya. Jadi kalau teman-teman hal yang sesederhana ini, teman-teman bisa kita buat jadi berbagai bentuk hanya dengan menggunakan perulangan. Oke, saya kira untuk perulangan ini teman-teman nanti silahkan gunakan perulangan ini, cara ini di while. Gunakan cara ini di do while juga. Itu ya, hal yang sama bisa kita lakukan untuk menampilkan tampilan yang sama juga. Tapi kemungkinan tekniknya berbeda karena antara for dengan while dengan do while itu ada sedikit perbedaan uh, sintaks atau penulisannya. Oke, begitu ya teman-teman ya. Itu mengenai perulangan. Oke, kemarin kita sudah belajar array juga. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan array-nya ya. Jadi teman-teman, sini kita buat sebuah kelas baru namanya array 01. Nah, array yang sekarang kita akan buat ini teman-teman ya. SPM. Array yang akan kita buat ini menampilkan data menu makanan. Kayaknya sudah pernah kita coba tapi kita ulang lagi supaya teman-teman bisa membuat lebih detail. Itu ya teman-teman ya. Oke, apa yang kemarin sudah kita buat itu
dengan menggunakan array. Sekarang kita juga dengan menggunakan array dengan cara yang berbeda. Jadi kalau kemarin kita menuliskannya seperti ini, kita menuliskan begini ya kemarin.